Di video kali ini kita akan belajar lagi nih strategi structure ya TOEFL yang ketiga yaitu be careful of a positive. Nah, kenapa kita perlu mempelajari strategi yang ketiga ini? Karena sama seperti strategi yang sebelumnya bahwa a positive itu sering sekali kita mengira dia itu sebagai subjek. Nah, padahal a positive itu bukan berfungsi sebagai subjek apabila dia berada di dalam kalimat. Nah, ada beberapa template nih untuk menandakan kalau misalkan template-nya seperti ini berarti dia itu apositif dan fungsinya seperti apa. Nah, nanti kita akan pelajarin. Langsung aja kita masuk ke contoh dari apositif. Misalkan aku punya kalimat kayak gini. Tom a really good mechanic is fixing the car. Is fixing the car. Nah, kalau misalkan kalian dihadapkan dengan kalimat kayak gini nih. Nah, yang mana disebut dengan apositif? Nah, kalau misalkan kalian jumpa template di mana ada koma, kemudian ada koma, maka yang ininya yang diapit oleh kedua koma kita sebut dengan apositif kayak gitu. Jadi bagian apositifnya tuh ketika di sini koma, di sini koma. Nah, kata-kata yang diapit oleh kedua koma tersebut dan letaknya di tengah kalimat ini kita sebut dengan apositif. Kita singkat dengan A double P, AP double P ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya fungsi apositif ini dalam kalimat? Nah, fungsi apositif dalam kalimat untuk menjelaskan si subjeknya sebenarnya kayak gitu. Nah, contohnya kayak gimana nih? Misalkan di dalam suatu lingkungan ya atau dalam suatu ruangan ada banyak nama Tom. Kayak Tom is fixing the car nih misalnya. Maafkan kalau tulisannya jelek. Jadi ini tulisannya Tom a really good mechanic is fixing the car. Nah, apositif itu tadi berfungsi untuk menjelaskan subjeknya. Jika aku punya di sini ada 3 Tom, nah kalau misalkan orang cari Tom yang mana, di sini nama Tom ada 3 orang kayak gitu. Dan bisa jadi mereka sama-sama sedang memperbaiki mobil kayak gitu, fixing the car. Tapi Tom yang mana? Oh, ternyata Tom yang a really good mechanic. Oh, kalau misalkan dijelaskan Tom yang kemampuan mekaniknya tuh bener-bener bagus tuh cuma 1 orang. Katakanlah yang Tom yang ini misalnya. Jadi intinya apa? Ketika kita menambahkan apositif, kita menjelaskan subjeknya itu seperti apa, lebih jelas dan lebih fix. Oh, ternyata subjek yang dimaksud yang ini kayak gitu ya. Nah, ini template dari apositif yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apositif itu letaknya bisa di awal kalimat. Nah, yang ini biasanya yang kita sering ketukar dengan subjek. Kalau misalkan a really good mechanic ini aku balik ke awal kalimat. Jadi gini, a really good mechanic, Tom is fixing the car. Is fixing the car. Nah, kalau misalkan kalian melihat nih kata-kata yang kelihatannya sebagai subjek kan a really good mechanic ini oke, boleh dong kita anggap dia sebagai subjek dalam kalimat. Terus tiba-tiba di sini ada Tom lagi, double subject, dan kalian buru-buru menyalahkan kalimat ini. Nah, sebenarnya kalimat ini tuh udah benar. A really good mechanic sama seperti contoh pertama, a really good mechanic ini adalah a positive yang mana dia menjelaskan si Tom. Nah, untuk menandakannya bahwa ketika a positive itu datang di awal kalimat, maka selalu ya menggunakan koma setelahnya. Menggunakan koma. Jadi a positifnya dulu, koma is fixing the car kayak gitu. Jadi a really good mechanic dikasih komanya dulu. Nah, dari sini kita mendapatkan 2 kesimpulan bahwa template dari apositif yang pertama ketika di sini kalimat, di sini apositifnya, di sini koma lagi, di sini kelanjutannya biasanya verbnya. Nah, ini template yang pertama. Template yang kedua,
yaitu positifnya di awal, kemudian diikuti dengan tanda koma, baru di sini kalimatnya. Nah, ini template yang akan sering kita jumpai nanti di soal. Oke? Nah, kemudian kita akan masuk ke contoh soal nih. Nah, di sini kita lihat bla bla bla, George is attending the lecture. Kalau misalnya kita nggak belajar nih strategi TOEFL yang ketiga, kita berpikir bahwa George ini adalah subjeknya, is attending adalah verbnya. Ini subjek, di sini verb. Padahal, nah nanti setelah kita ketemu subjek dan verbnya, kita akan pilih di sini selain itu kayak gitu. Selain yang padahal itu benar ya, tapi kita pilih yang salah. Nah, George di sini ingat, lihat di sini ada diapit oleh 2 koma. Maka George di situ adalah sebagai apositif dia fungsinya. Oke, paham ya? Karena dia apa? Diapit oleh 2 koma, sesimpel itu. Nah, kemudian apa lagi, Dis? Kemudian di sini adalah verbnya. Di sini is attending the lecture. Ini adalah verbnya. Jadi yang kita butuhkan apa kira-kira? Yes, yang kita perlukan adalah subjek di sini. Kayak gitu ya. Nah, A, B, C, D, yang mana yang bisa menjadi subjek? Right now, bukan. Happily, bukan. Because of the time, no. Nah, kita pilih, ingat subjek itu yang noun ya. My friend. Nah, ini my friend ini yang berfungsi sebagai subjeknya. Nah, kalau misalkan kita bilang my friend, teman aku nih banyak kayak gitu. Teman yang mana nih kayak gitu? My friend, dijelaskan sama dia. Oh, George. Berarti teman aku, maksudnya adalah si George gitu. Is attending the lecture. Nah, itu fungsi dari apositif. Oke. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Sarah rarely misses her basketball shots. Kita lihat. Di sini ada koma. Ya. Berarti kita apa? Ini kita isi dengan positif. Sarah ini subjeknya, rarely misses, ini verbnya misses ya. Her basketball shots. Ya udah, subjek ada, verb ada, kalimat ini udah bener, tinggal kita tambahkan aja apa? Positifnya. Yang mana yang bisa menjadi apositif dari A, B, C, D? Kita kalau misalkan kalian belum tahu benar-benar apositif itu seperti apa, template dari kalimatnya ya, bukan posisi positifnya. Kita bisa buang aja, kita bisa apa ya? Kita bisa cancel jawaban-jawaban yang kita tuh tidak kita butuhkan. Misalkan apa? Kita tidak perlu verb lagi kan di sini. Sedangkan di sini ada verb is, berarti dia bukan ini. Kita bisa coret dia. Sarah is yang C nih. Sarah is an excellent basketball player. Nah, ada is di sini. Ini salah. Kenapa? Is itu to be yang berfungsi sebagai kata bantu kerja, kata kerja bantu, sorry ya. Nah, her an excellent basket player. Nah, ini bukan juga. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang A, an excellent basketball player. Nah, player. Yang mana? Oh, maksudnya apa? Si Sarah. Dari sini kita tahu bahwa Sarah itu adalah pemain basket yang keren, yang luar biasa gitu. Jadi dia jarang gagal gitu ketika dia menembakkan bola gitu. Jadi Sarah yang mana nih? Sarah kan banyak nih misalnya. Oh, ternyata Sarah yang an excellent basketball player. Nah, itu yang benar. Jawabannya yang A. Oke. Kalau misalkan kira-kira kalian sudah paham nih konsepnya seperti apa, kita bisa lanjut nih ke contoh soal. Di sini ada 10 soal. Seperti biasa di soal ini aku minta kalian analisa bahwa kalimat ini udah benar atau salah, berdasarkan apa. Kita harus punya subjek dan verbnya. Karena apa? Di sini kita masih melibatkan satu kalimat doang ataupun satu klausa doang. Kemudian apa lagi nih? Karena kita belajar tentang a positive, of course kita harus tandai dong a positive yang mana, ya kan? Jadi kalian lingkarin a positive yang mana, kalian kasih subjek yang mana, kalian verb yang mana, kalian underline kayak gitu, a positive, kemudian subjek yang mana, verbnya yang mana, kemudian tentukan kalimat ini correct or incorrect. Nah, kalian bisa pause video dulu. Kalau sudah, kita bahas sama-sama. Oke. Kita lihat di soal yang pertama nih. The previous owner, the new owner is undertaking some fairly broad change in management policy. Kita lihat. Di sini tiba-tiba ada koma. Berarti the previous owner, kita nggak bisa menganggap dia sebagai subjek. Kenapa? Di sini ada komanya. Berarti the previous owner itu kita
kita lingkarin sebagai apa? Sebagai positif kayak gitu. Oh, ini positifnya nih. Selanjutnya apa? Baru kita lihat the new owner, berarti ini adalah sebagai subjeknya. Is undertaking. Nah, ini apa? Ini adalah verbnya. Oke. Berarti karena subjek ada, verb ada, maka kalimat ini correct. Nah, nothing's wrong, ya kan? Kita ke soal nomor 2. Last semester, a friend graduated cum laude from the university. Kita lihat mana positifnya. Oh, di sini ada noun ya. Seorang teman di sini yang diapit oleh 2 koma. Oh, berarti ini adalah positifnya. Kalau misalkan positifnya itu diapit oleh 2 koma dan berada di tengah kalimat, biasanya ya subjeknya berada di kirinya. Ingat, subjek itu harus noun. Sedangkan di sini kita menemukan last semester, di mana last semester itu adalah apa? Itu keterangan waktu gitu, semester kemarin kayak gitu. Jadi ini tuh bukan noun, jadi ini batal sebagai subjek kayak gitu, bukan subjek. Graduated ini udah masuknya ke dalam apa? Ke dalam verb. Nah, kalau gitu verbnya ada tapi subjeknya tuh gak ada lagi gitu kan. Nah, maka nomor 2 ini incorrect. Kenapa? Missing subject kayak gitu. Kalau misalkan kita mau benerin, ya udah berarti tinggal kita tambahkan aja kan subjeknya. Misalkan apa? Nama orang. Oke. Misalnya apa? Andi kayak gitu. Last semester Andi, seorang teman nih misalnya, a friend, graduated cum laude from the university. Bisa kayak gitu. Oke. Bisa kita tambahkan subjeknya aja. Last semester Andi. Nah, itu kan Andinya udah friend. A friend itu positifnya yang menjelaskan si Andinya, bahwa Andi itu adalah seorang temannya gitu ya. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Di sini langsung notice yang mana positifnya dulu. February 14. Nah, diapit oleh 2 koma. Oh, oke, ini adalah positifnya. Karena dia diapit oleh 2 koma, berarti dia menjelaskan subjek yang ada di sebelah kirinya. Kebetulan di sini adalah Valentine's Day. Oke, berarti ini adalah subjeknya kayak gitu ya. Subjeknya Valentine's Day. Is a special. Is adalah verbnya. Oke, subjek ada, verbnya ada. Oke, kalau kita baca lagi habis, maka ini jawabannya adalah correct. Nomor 4. At long last, the chief executive officer has decided to step down. Kita lihat. The chief executive officer, karena dia diapit oleh 2 koma, maka of course, kita udah belajar ya. Ini apa? Yes, ini adalah positifnya. Nah, positif yang kalau misalkan dia letaknya tuh di tengah-tengah nih, yang mana diapit oleh 2 koma, maka tadi di sebelah kirinya apa? Subjeknya. Yang mana? Subjeknya tuh harus noun biasanya. Nggak biasanya sih, ya most emang subjeknya tuh harus noun. Nah, at long last, at. Nah, lihat nih. At itu adalah kata depan, long last ini juga bukan ya. Ingat di strategi yang kedua bahwa kalau misalkan ada kata depan, maka setelah kata depan itu haram hukumnya sebagai subjek kayak gitu. Jadi at long last ini bukan subjek kayak gitu. Has decided to step down ini adalah verbnya. Ya kan, has decided. Has decided to step down ini adalah verbnya. Maka kita tidak menemukan subjek di sini. Maka kalimat ini apa? Ketika kita kurang subjeknya berarti oke, incorrect. Kalau mau benerinnya gimana, Dis? Udah tambahkan aja subjeknya. Kan yang missing subjeknya. Misalkan apa? Mr. Yudis, misalnya at long last, Mr. Yudis. Ya, at long last, Mr. Yudis. Mr. Yudis yang mana nih? Oh, ternyata yang the chief executive officer has decided to step down gitu. Jadi dijelaskan Mr. Yudis itu yang mana. Oke, sekarang kita ke soal yang nomor 5 nih. Tonight's supper, leftovers from last night, did not taste any better tonight than last night. Alright, langsung di sini kita ngeliat ada diapit oleh 2 koma, maka ya ini adalah sebagai positifnya, ya kan? Nah, tonight's supper ini berfungsi sebagai apa? Yes, inilah berfungsi sebagai subjeknya. Nah, kemudian did not taste. Nah, did not taste ini adalah sebagai verbnya.
Maka kalimat ini udah bener karena ada subjek dan ada verbnya. Kita ke soal yang berikutnya nih. Nomor 6. The only entrance to the closet, the door was kept locked at all times. Kita lihat. Di sini the only entrance to the closet, maka ini adalah sebagai apa? Yes, ingat template dari a positive. Maka di sini aku bisa tulis dia, aku lingkarin merah karena ini adalah sebagai a positive kita, kayak gitu. Sekarang, the door was kept locked at all times. The door-nya ini adalah sebagai subjeknya, was kept ini adalah sebagai verbnya, maka kalimat ini udah menjadi correct. Kenapa? Jelas subjeknya ada dan verbnya ada. Jadi the door-nya itu dijelaskan di the only entrance to the closet. Kayak gitu ya. Oke, kita ke soal nomor 7. Nomor 7, in the cold of winter, a wall heating unit will not turn on. Kita lihat sekarang. Di sini kita melihat ada yang diapit oleh 2 koma. Kita langsung ya, ini adalah positifnya. Jadi aku bisa lingkarin dia warna merah. Biasanya sebelum kalau misalnya kita menemukan a positif diapit ya, konsepnya itu diapit oleh 2 koma dan berada di tengah kalimat, subjeknya itu berada di sebelahnya. Tapi ternyata di sini adalah in the cold of winter. Kita melihat di sini ada kata depan. Bahkan kita udah belajar kan di strategi yang kedua, kalau misalkan ada kata depan di seterusnya itu, walaupun dia noun, maka dia batal menjadi subjek. Nggak boleh subjek itu sebelumnya itu ada kata depan. Jadi dia tuh harus berdiri sendiri. Maka kalimat ini subjeknya tuh nggak ada. Would not turn on, would not turn ini adalah sebagai apa? Ini adalah sebagai verbnya. Ya, ini adalah sebagai verbnya. Maka kalimat ini tidak ada subjeknya. Oke, maka ini menjadi incorrect. Kalian bisa tambahkan subjeknya kayak gitu. Karena di sini kalau misalkan kalian ingin memperbaiki, gimana kalau kita hapus aja innya, the cold of winter a wall heating unit will not turn. Apakah menjadi benar? Nah, ingat kita ngeliat nih a positifnya apa? A wall heating unit. Ini dia ngomongin benda gitu. Sedangkan the cold of winter is not about benda. Dia tuh nggak benda. Jadi kayak suatu kondisi ketika musim winter kayak gitu. Jadi kita harus tambahkan bendanya nih. Misalkan apa nih? The electric heater atau the heater misalnya. A wall heating unit. Jadi harus sesuai a positifnya sama subjeknya itu harus sesuai. A positif menjelaskan subjek. Jadi mereka harus sesuai itu apa yang dimaksud kayak gitu ya. Nomor 8, the new tile pattern yellow flowers on a white background really brightens up the room. Kita lihat, ingat di sini ada diapit oleh 2 koma, langsung oke, ini adalah sebagai a positive ya. Ini kita udah merahin the new tile pattern. Nah berarti ini bisa sebagai subjeknya, kita udah belajar ya tadi. Nah, really brightens up, brightens. Nah, ini adalah sebagai verbnya. Maka ini udah correct. Subjeknya ada, verbnya ada. Oke, nomor 9. The high-powered computer, the most powerful machine of its type, was finally ready for use. Kita lihat. The high-powered computer, the most powerful, bla bla bla. Di sini ada koma, kita lihat. Yes, ingat template yang kedua tadi ya. Ini semua sampai menuju ke komanya ini ya. Ini adalah sebagai a positive gitu. Berarti nanti di sebelah kanannya itu adalah subjeknya. Kita lihat di sini langsung was finally read it. Ya, mana ini adalah sebagai verbnya. Maka apa? Ini menjadi salah kalimatnya, jadi incorrect. Kenapa incorrect? Karena subjeknya tuh nggak ada. Kalau misalkan kalian mau nambahin apa misalnya nambahin subjeknya, mungkin bisa jadi the high powered computer, the most powerful machine of its type. Mungkin kalian bisa tambahin computer, ini tambahin subjeknya. Nah, ini sebagai subjeknya was finally read it kayak gitu. Jadi komputer ini letaknya setelah koma.
setelah koma yang ada di sini nih. Nah, baru lanjut ke computer was finally ready for use. Dengan begitu subjeknya menjadi ada. Kayak gitu ya, kalau kalian mau benerin kalimatnya. Nomor 10. A long time friend and confident, the psychologist was often invited over for Sunday dinner. Right. Di sini kita lihat A positifnya berada di awal nih, kita lihat ya. A long time, friend and confident, koma. Nah, ini positifnya berada di awal. The psychologist was often. Nah, the psychologist of course itu adalah sebagai apa? Subjeknya kan. Was often invited, yang sering diundang, sering diundang, berarti ini verbnya. Psychologist sering diundang untuk makan malam itu di hari Sunday. Nah, subjeknya ada, verbnya ada, maka kalimat ini menjadi correct. Oke. Nah, di video kali ini kita udah belajar lagi nih strategi yang ketiga bagaimana konsep dari apositif, yaitu apositif menjelaskan subjeknya. Apositif sendiri itu ada template dua. Dia bisa berada di tengah kalimat. Kalau dia berada di tengah kalimat, maka dia diapit oleh dua koma. Berarti apa? Subjeknya berada di sebelah kiri. Kalau apositif yang berada di awal kalimat, apositif dulu, kemudian diikutin oleh koma, baru di sebelah kanannya subjeknya, kayak gitu ya. Yang mana apositif itu untuk menjelaskan subjeknya yang secara lebih spesifik. Oke, nanti kita lanjutkan ke strategi yang berikutnya.